Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih di tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya Miss mau tanya sama teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa negara kita, Indonesia, memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias biasanya dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Teman-teman, sekarang Miss sudah mempunyai 6 contoh sikap baik terhadap makhluk hidup. Teman-teman perhatikan ya. Pada gambar pertama, di sana sudah ada anak laki-laki yang sedang membantu temannya ketika temannya terjatuh dari sepeda. Kemudian, gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sedang memberikan sedekah kepada pengemis. Dan pada gambar ketiga, di sana ada seorang anak perempuan yang sedang berpamitan kepada ayah bundanya ketika akan berangkat ke sekolah. Dan pada gambar yang keempat, ada seorang anak laki-laki yang sedang menyirami tanaman dan bunganya. Kemudian, gambar yang kelima, di sana juga sudah ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang memberikan makan hewan, yaitu hewan kucing dan hewan ayam. Dan pada gambar terakhir, nah di sana ada seorang anak perempuan yang sedang mendoakan ayah dan bundanya. Nah, itu dia teman-teman, contoh sikap baik terhadap makhluk hidup, baik terhadap manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sekarang
Mari kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Di sini Miss sudah mempunyai contoh soal ya teman-teman. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Sedangkan Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Dan ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, berarti cara penyelesaiannya adalah dijumlahkan ya teman-teman. Yaitu 500 ditambah 610. Hasilnya sama dengan 1110. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti sebanyak 1110 butir. Nah, kita akan mencobanya nih. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik dan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Jadi, tempat penyimpanannya ditukar ya teman-teman. Kira-kira berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti setelah ditukar? 600 ditambah 500. Hasilnya sama dengan 1110. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap yaitu 1110 butir. Nah, itu dia teman-teman. Meskipun tempat penyimpanannya ditukar, hasilnya tetap sama ya, yaitu 1110 butir. Jadi, 600 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Itu dia teman-teman, sifat pertukaran pada penjumlahan. Hasilnya tetap sama. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya, tanaman-tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sekarang, Miss akan membacakan dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung itu. Keesokannya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu,
pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah, dan petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangkanya. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Itu dia teman-teman, dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Setelah kita menyimak dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati, sekarang teman-teman tahu tidak apa pesan yang terdapat pada dongeng Petani yang Baik Hati? Siapa yang tahu? Ya, pesannya yang pertama adalah kita harus baik hati dan murah hati. Yang kedua, mau menolong semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Dan yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan juga, bukan malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak boleh ya teman-teman. Sekarang mari sama-sama kita temukan apa saja perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi. Yang pertama, kebaikannya adalah mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Kebaikan yang kedua, melepaskan lagi burung pipit ke alam bebas. Yang ketiga, merawat bibit semangka hingga berbuah. Dan yang keempat, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan dan orang yang membutuhkan pertolongan. Itu dia teman-teman, perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani tadi. Alhamdulillah, teman-teman telah menyimak materi dari Miss Fitri dengan baik. Sekarang kita review lagi ya, apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Pada pembahasan pertama tadi, kita sudah belajar tentang sikap baik terhadap semua makhluk hidup, baik terhadap manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Kemudian, di pembahasan kedua tadi, kita sudah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan pada pembahasan terakhir tadi, kita sudah sama-sama menyimak dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Dan kita juga sudah sama-sama menemukan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut serta kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh petani itu. Sekarang, tugas untuk teman-teman grade 3
Yang pertama, mengerjakan halaman 38. Yang kedua, mengerjakan halaman 40 sampai dengan 42. Dan yang terakhir, yaitu halaman 47 sampai 48, yaitu bagian ayo menulis. Itu dia tugas untuk teman-teman grade 3 pada hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.